Selamat datang lagi di channel Butuh Film Gan bersama saya Wawan. Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Sonny Boy. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang, oke? Cerita dimulai dari sebuah ruangan kelas. Nagara didekati Nozomi saat rebahan di lantai. Mereka pun mendengar suara jendela yang pecah. Nozomi keluar kelas dan melihat siswa yang lain sedang bermain bola. Nagara pun pergi ke toilet. Di sisinya Cup yang kebelet modal itu berbicara dengannya dan mengeluh karena berisik akibat pecahan kaca jendela. Setelah modal, dia pun memikirkan ide untuk membuat aturan baru. Setiap siswa di sana mendapatkan undangan dari pesan untuk pertemuan kelompok. Hoshi mengatakan kepada semuanya, sudah 7 hari mereka dikelilingi oleh keadaan di luar sana yang gelap. Kemudian mereka pun memilih satu orang yang menjadi pemimpin. Cup menjadi pemimpin para siswa di sana. Cup menemukan Nozomi dan mendengar dari Hayato kalau dia tidak memiliki handphone. Dia pun memberikan handphone kepadanya. Namun Nozomi menolak dan menghancurkan handphone itu serta tidak ingin berpartisipasi ke dalam tugas mereka. Nozomi lalu mengajak Nagara untuk pergi ke atas sekolah. Dia menemukan bulu dan ada seekor burung. Nozomi kemudian berlari dan melompat dari gedung. Dia pun lalu diselamatkan oleh Nagara. Tetapi pagar yang dipegangnya ambrol dan jatuh ke dalam kegelapan. Lalu kegelapan itu berubah menjadi sebuah air dan dikelilingi oleh pulau di dekatnya. Setelah mengetahui sekolah dikelilingi oleh lautan dengan pulau di sekitarnya, siswa di sana lalu menjelajahi pulau tersebut. Sudah sebulan mereka tinggal di pulau itu. Rajdhani memikirkan cara untuk kembali ke dunia asli. Dia juga menjelaskan dari hal-hal yang ditemukan oleh Nagara. Kalau beberapa pintu yang ditemukan dapat menghubungkan banyak dunia. Malamnya para siswa di sana dihadapkan masalah barang-barang yang mulai terbakar secara mendadak. Mereka pun mulai menuduh Mizuho karena barang-barang tersebut berasal darinya. Dia lalu mengasingkan diri ke sebuah hutan dengan membawa kucingnya juga. Malamnya dia balik ke sebuah istana dan dihadang oleh Hoshi bersama para bebenguknya. Hoshi menanyakan kepadanya soal pelaku pembakaran tersebut. Namun Mizuho berkilah dan benci soal konspirasi yang dibuat Hoshi. Di kamar saat sedang mencari kucingnya bernama Tora, kaca jendela pun pecah. Mizuho pun terluka karena pecahan kaca. Di luar tiba-tiba ada hujan duit bergelimpangan di pantai. Mereka semua mengambil duit yang berhamburan. Tetapi di area gunung di belakang itu pun terbakar. Nagara merasa menyesal karena terlanjur menuduh Mizuho karena kejadian pembakaran barang. Nagara dan Nozomi menghampirinya di dalam hutan yang terbakar itu. Paginya pulau kembali ke reset ke semula dan membuat mereka di sana terheran-heran. Mizuho mengakui perbuatannya soal hujan uang. Lalu Rajdhani menghadirkan uang digital untuk memfasilitasi perdagangan dan mencegah uang terbakar. Rajdhani mengumpulkan informasi soal kemampuan yang dimiliki Nozomi. Dia memiliki sebuah kemampuan untuk melihat dan menemukan cahaya, yaitu kompas, dan memungkinkan seluruh siswa di sana untuk pergi dari dunia itu. Saat pertemuan itu, Pony mengabarkan ada beberapa siswa yang hilang dan ditemukan menjadi patung bayangan. Nagara dan Mizuho pergi menyelidiki ke sebuah goa di mana Inuyama juga berubah menjadi patung. Mizuho lalu pergi ke gedung sekolahan. Dia menemui beberapa kucing dan memberi makan mereka. Di sisi lain, Hoshi dihampiri oleh Nozomi dan melihat keadaan Inuyama yang masih menjadi patung. Nozomi bertanya-tanya, masalah kutukan itu yang mungkin disebabkan oleh dunia tersebut atau karena kemampuan seseorang. Malamnya bertemu dengan Cap dan Pony membahas soal kutukan.
Cap memintanya untuk memeriksa daftar kemampuan setiap orang. Asakaze dan Mitsuho membuka pesan chat di area bukit. Dia melihat perdebatan di dalam isi chat tersebut. Setelah itu, mereka berdua masuk ke dimensi lain dan meminta mereka kembali karena seluruh siswa di sana begitu mencemaskan keadaannya. Malamnya Asakaze menjelaskan kepada Nozomi kalau dia sudah menemukan siswa yang hilang dan mereka mengatakan kalau mereka itu benci dengan kehidupan yang sekarang. Jadinya mereka bersembunyi. Mitsuho dan Asakaze kembali ke dunia lain lagi. Mereka menyedot tirai tersebut dan berhasil memulihkan siswa yang menjadi patung bayangan. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.